Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Kumaha atuh, damang? Masya Allah. Perjalanan saya malam ini Karawang, Bekasi. Selama ini saya mendengar istilah goyang Karawang. Malam ini memang betul-betul bergoyang dari tempat mobil sampai kemari. Sampai sekarang masih bergoyang. Mudah-mudahan yang hadir malam ini sehat walafiat. Dari sejak mulai parkir kendaraan sampai naik ke atas, entah berapa yang tangan terinjak, topinya jatuh, kakinya lecet, saya mohon maaf. Bisa dimaafkan? Lebih baik saya cari di sini minta maaf daripada saya minta maaf di padang mahsyar di akhirat nanti. Betul? Bayangkan kalau di antara mereka tadi ada yang kakinya patah, ada yang topinya jatuh, lalu dia marah, tersinggung, sakit hati, dia diam. Kenapa dia tidak berani naik ke atas? Karena ada Pak Dandim sama Pak Kapolres. Tapi dia diam, dia simpan, dia tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habis pahala sholat saya, habis pahala puasa saya, habis pahala haji dan umrah saya, pindah kepada dia. Makanya kita jangan zalim. Pertama minta maaf sama yang di bawah, yang kedua minta maaf sama yang di atas. Ajengan alim ulama, kiai, saya berani membelakangi mereka, maka saya mohon maaf. Coba lihat mereka di belakang, mereka mau nggak maafkan saya? Saya di mana-mana ceramah 60 menit, tidak lebih tidak kurang, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Ini jamaahnya 3, saya bagi 2, saya bagi 3. Ke depan 20 menit, habis ini saya ke kanan 20 menit, habis ini saya ke kiri 20 menit. Setelah itu saya akan jawab pertanyaan melalui kertas. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya bawa pulang ke Riau, nanti saya jawab melalui www.youtube.com. Setelah itu nanti kita akan berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Karawang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa dibuat acara ini? Jalan raya, jalan yang ditutup. Memangnya tidak ada stadion di Karawang? Kenapa tidak dibuat di stadion ramai? Masya Allah. Mudah-mudahan ke depan tanah-tanah di Karawang menjadi tanah yang dijadikan sebagai tempat tabligh akbar. Tanah mulia sejauh mata memandang. Kau dirikan di sana pabrik, kau buat di sana kebun. Setelah kau meninggal dunia, apakah tanah itu dibawa mati? Tanah yang kau perlukan cuma 2 meter kali 1 meter, keramiknya di atas. Rumahmu pakai keramik mahal, pakai marmer, tinggal. Dulu arsiteknya engkau mencari dari ITB, dulu tukangnya engkau yang mencari, dulu engkau yang ikut menggambar. Ini ruang tamu, ini ruang makan, ini ruang kamar, ini untuk istri pertama, ini untuk istri kedua, ini ada kolam ikan, ini ada. Tapi setelah kau meninggal dunia, apakah rumah ini kau tempati? Tidak, tinggal. Tapi ada tanah yang kau wakafkan untuk pondok pesantren. Itulah yang akan kekal abadi. Betul? Makanya kalau ada orang-orang kaya rumahnya besar, jangan sakit hati, biar saja rumahnya besar, tak lama lagi rumah itu akan tinggal.
Rumah itu akan diambil oleh siapa? Brownies, berondong manis. Kalau ada orang kaya mobilnya besar, biarkan saja mobilnya besar, nanti mobil itu akan tinggal, dibagi-bagi sama ahli waris. STNK, BPKB akan dibawa ke kantor Samsat. Assalamualaikum Bapak Polisi. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Mau balik nama. Kenapa mesti balik nama? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Menangis dia, papa, papa. Ibu kenapa nangisnya kuat? Warisannya dikit. Tapi ada beberapa rumah itu dia jadikan apa? Rumah dijadikan sebagai sekolah tahfiz Quran. Itulah yang akan mengalir amalnya kekal abadi. Betul? Habis maghrib menjelang isya, anak-anak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Begitu dibuka pintu rumah, ternyata TV belum mati. Anak-anak tidak ada yang baca Quran. Anak-anaknya mana? Main game online, nembak musuhnya nggak mati-mati. Tapi di Karawang, Masya Allah, pondok tahfiznya banyak. Amin. Pesantren-pesantren banyak. Tadi sebelum kemari saya diminta untuk datang dulu ke pondok pesantren. Nama pesantrennya Sukasri. Di mana-mana saya selalu diajak. Apa nama pesantrennya? Darussalam. Apa nama pesantrennya? Al-Muttaqin. Apa nama pesantrennya? Al-Ikhlas. Apa nama pesantrennya? Darul Arafah. Ini lain. Apa namanya? Sukasri. Sampai ke dalam, pintu gerbang dibuka, saya pun masuk. 4 rel kereta api. Santrinya mana? Belum ada. Kapan penerimaannya? Tahun ini. Daftarkan anak-anak Anda segera sebelum tanggal berikut ini. Pesantrennya sudah ada, alhamdulillah. Pagarnya sudah siap, tanahnya sudah diwakafkan, lokal-lokalnya sudah ada. Kalau sampai anak-anak tidak juga didaftarkan di sana, tidak ada lagi alasan orang Karawang masuk neraka jahanam. Kenapa masuk neraka? Karena tidak ada pesantren. Kenapa masuk neraka? Karena tidak ada kiai. Kenapa masuk neraka? Karena tidak ada ustaz. Tapi di Karawang, kiai-kiai ajengan alim ulama ini di belakang. Kenapa ustaz berani membelakangi mereka? Berani ustaz membelakangi para ulama. Mereka ahli baca kitab, mereka hafal Quran. Kenapa ustaz membelakangi mereka? Oh, kalau gitu kita balik. Sekarang saya membelakangi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tablik akbar sambut maulid Karawang damai, Rabu 24 Oktober 15 Safar. Foto saya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang mentaja acara ini dipanjangkan Allah umurnya. Ibu Bupati sibuk. Ini bukan hari libur, ini hari kerja kan? Besok hari Kamis. Beliau dari subuh tadi sampai isya nggak berhenti tanda tangan. Surat ini. Mestinya malam ini istirahat, tapi masih sempat hadir bersama kita. Mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah. Bapak Dandim sibuk dari pagi sampai sore mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia supaya negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, tentram, damai. Mestinya malam ini beliau istirahat, tapi malam ini datang kemari. Bapak Kapolres sibuk dari pagi sampai malam razia. Jangan datang pengajian tidak pakai helm. Karena kalau jatuh yang pengajian dan yang nggak pengajian kepalanya tetap pecah. Betul? Maka sebelum berangkat pakai helm, yakinkan berbunyi klik baru jalan.
Dan jangan lupa urus STNK dan SIM, perpanjang pajak bumi dan bangunan. Saya kemana-mana tetap bawa dompet, dan di dompet saya tetap ada SIM A dan SIM C, walaupun saya naik pesawat. Padahal kalau nggak mau ngurus SIM bisa, saya kalau nggak ngurus SIM bisa. Siapa yang mau nangkap? Udah foto sama Pak Kapolres tadi. Andai ada razia, mana SIM? Ini foto saya lewat. Tapi saya tidak mau melanggar peraturan, betul? Maka kita harus taat peraturan, taat undang-undang. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Saya mancing takbirnya nggak perlu kuat-kuat, pikir aja. Allahu Akbar. Kenapa takbirnya kuat? Karena yang hadir malam ini anak-anak muda. Itu bangga kita. Di Karawang yang ngaji anak muda, di tempat lain yang ngaji orang-orang tua. Jamaah sekalian. Tapi di Karawang anak muda. Ustaz tahu dari mana mereka anak muda? Dari tarikan tangannya tadi. Ustaz. Makanya saya nggak pakai sarung. Coba kalau saya pakai sarung tadi, apa yang terjadi? Copot. Ada saya pakai celana. Ini harus saya jelaskan. Ini kan kota Karawang. Di sini kan banyak santri. Di sini banyak ulama. Ustaz kenapa tidak menghormati? Di sini kan kiai ulama pakai sarung. Kenapa saya pakai celana? Sudah tahu alasannya? Tak perlu kujelaskan lagi. Tapi perlu kuceritakan. Untuk apa Ustaz ceritakan? Agar jangan ada dusta di antara kita. Kamera di mana-mana, di atas kamera, di bawah kamera, malah ada yang pakai panjang sekali kamera. Mudah-mudahan yang merekam juga masuk surga, insya Allah. Masuk surga sama kamera-kameranya sekalian. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kamera masuk surga? Bisa. Katanya kalau mati rumah tinggal, rumah bisa kau bawa mati, tetap mengalir pahalanya. Dengan cara apa? Jadikan rumahmu sebagai rumah-rumah tahfiz Quran. Kamera bisa. Kenapa? Kameranya merekam pengajian. Share. Ustadz Somad, di dalam kamera ini ada 10 pengajian Ustadz Somad. Wow, amazing. Luar biasa. Datang anak kecil. Anak kecil datang, Ustaz Somad. Loh, anak kecil kok bisa kenal saya? Kamu tahu saya dari mana? Di HP mama banyak video Ustaz. Bapakmu tahu? Tahu. Saya ngiri juga kalau bapaknya nggak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini melimpah ruah, tapi pertemuan kita ini akan hilang sia-sia belaka. Nanti kalau sudah selesai acara, tolong sampah-sampahnya dibawa, Bu. Tutup botol, koran, plastik, masuk kantong, bawa pulang. Jangan buang ke sungai, nanti ikan mati makan plastik. Buanglah sampah pada tempatnya, sama seperti buanglah mantan pada tempatnya. Tunjukkan Islam agama yang damai. Ini jalan raya, jangan sampai besok pagi orang terhalang, terpeleset, jatuh, terpinjaknya kulit pisang, jatuh, mati. Kita dituntut di hadapan Allah, sekecil apa dosa kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka buat dosa jangan sekali, tapi berbuat baik-baik berkali-kali. Malam ini Masya Allah, tabarakallah, ini masjid. Masya Allah. Soalnya saya pernah ceramah, sholatlah kita di masjid ini, banyak pahala. Karena bangunannya seperti masjid, pakai kubah. Selesai acara, panitia, mohon maaf Pak Ustadz, yang Ustadz tunjuk tadi hotel. Maka saya tanya duluan, masjid ya? Siapa dulu yang mewakafkan semen untuk gerbang masjid itu? Sekarang ada orang yang berteduh di bawah gerbang, mengalir apa tidak pahalanya? Ngomong-ngomong, ini acara kok nggak pakai kata sambutan? Udah, alhamdulillah. Soalnya saya pernah hadir acara berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari Bupati. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia. Berikut ini kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kapolres. Berikut ini kata sambutan dari Bapak Dandim. Berikut ini kata sambutan dari tokoh masyarakat. Berikut ini kata dari Majelis Ulama. Setelah 7 orang, berikut ini mari kita dengarkan tausiah.
Jamaahnya sudah capek semua. Naik saya ke atas, angkat tangan, Bismika Allahumma ahya wa amit. Tapi malam ini Masya Allah, pertemuan kita ini akan hampa, tidak berkesan apa-apa. Maka jangan anggap pertemuan ini sudah berhasil. Ini baru menampakkan satu langkah kaki. Berikutnya kita ingin selesai pertemuan ini, yang punya tanah segera mewakafkan tanahnya. Dari bunyi aminnya sudah kelihatan. Tadi waktu takbir kuat, takbir, mewakafkan tanahnya. Amin. Amin. Takbir. Mudah-mudahan selesai acara ini akan ada yang pergi ke pesantren untuk menyumbangkan 2-3 sak semen. Alhamdulillah. Kau bangun rumahmu semennya 3 ton, lantainya 4, keramik semua, ada kolam ikan, kamarnya setiap kamar ada kamar mandi. Tapi begitu engkau mati meninggal dunia, ada rumah itu yang mau menerima jenazah engkau? Tidak ada. Apa kata orang? Itu kamar papa dulu. Begitu jam 1 meninggal, mati, mata melopot. Istri yang dulu katanya buah hati belayan jiwa, Mas jangan lama-lama pergi ya, setengah napasku hilang. Hari ini dia pun takut melihat wajahmu. Dia pergi ke masjid mencari Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Ada apa? Pak Imam bisa datang ke rumah? Selama ini saya tidak pernah diundang ke rumah. Ada sesuatu untuk Pak Imam. Apa namanya? Buka pintu, lakiku melotot. Pak Imam sudah tahu memang dari dulu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Rasakan mampus. Dulu sombong, tidak mau ke masjid. Hayya 'alas shalah. Suara dari masjid. Apa kata dia? Ente duluan aja lah. Sampai masanya kau yang kaya-kaya, kau yang punya jabatan, kau yang hebat-hebat, kau akan mati. Apa yang kau bawa? Sejengkal 2 jengkal tanah yang kau wakafkan, 2-3 sak semen. Siapa yang mewakafkan jeruji besi? Siapa yang mewakafkan keramik kamar mandi? Siapa yang mewakafkan lampu listrik? Siapa yang mewakafkan kosen pintu? Siapa yang mewakafkan kipas angin? Siapa yang mewakafkan sound system? Semuanya itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tumpuk uang, simpan di bank, masukkan ATM, masukkan. Ada orang mati bawa kartu ATM? Enggak ada. Untuk apa dibawa? Passwordnya aja hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz Somad malam ini semangat ceramah. Kenapa? Karena suara mikrofonnya jelas. 1, 2, 3, 4, 5. Ini hidup kan? Assalam. Soalnya saya pernah juga dipasang, saya pas dites mati. Untuk apa dipasang? Untuk gaya-gaya aja Pak Ustaz. Ternyata orang Karawang tidak suka gaya-gaya, dia harus real dan nyata. 5, 6 di atas, 6-6-nya hidup. Yang di bawah saya nggak pasti. Yang di ujung sana gimana mau ngelihat pengajian? Apa kelihatan yang ujung sana? Pakai layar, saudaraku. Layarnya double lagi. Sini layar, di ujung layar. Saudaraku yang tidak bisa melihat langsung, apakah bisa melihat Ustaz Somad? Kalian tidak perlu berkecil hati. Yang langsung dengan yang di layar justru lebih untung yang di layar, karena di layar lebih besar. Di sana saya nampak lebih tegap daripada di sini. Jamaah ini udah sering dengar pengajian saya, sudah setiap hari mereka dengar. Lalu mereka datangnya untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa Ustaz Somad ini memang real, nyata, ada hidup di dunia. Pesan yang ingin saya sampaikan di depan ini adalah bahwa kita akan mati, tanah tinggal, rumah tinggal, cincin emas tinggal apa dibawa? Enggak, dapat gaji, beli cincin. Gaji 13, beli cincin. Uang tunjangan, beli cincin. SPPD, beli cincin. Kemana-mana jalan. Gimana Bu? Jadi arisan nanti? Iya. Begitu mati 4 cincin akan tinggal.
tinggal. Siapa yang mewarisinya? Yang senyum-senyum itu punya saya, kata dia. Untuk apa? Modal kawin lagi. Ingat ibu-ibu, cincinmu besok pagi, bukti pengajian malam ini berhasil, besok datang ke pesantren, tanya Bapak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Nih mau saya copot ya. Berapa lokal yang belum siap? Masya Allah. Nih ambil. Begitu dibawa ke toko, imitasi. Ustaz Somad nih ujung-ujungnya nggak enak, nggak happy ending. Ternyata yang dibuka terakhir asli. Ustaz ngomong-ngomong sedekah cincin, cincin Ustaz sendiri, cincin saya perak. Perak 1 gram cuman 70.000. Ini nggak laku. Katanya mahal, enggak. Ini kasih orang. Pakai cincin 1 nggak apa-apa. Kenapa laki-laki nggak boleh pakai cincin emas? Kalau pakai cincin emas ada butiran-butiran emas. Butiran emas masuk ke dalam darah melalui pori-pori. Kalau dia masuk ke dalam, masuk ke jantung, menyebabkan penyakit namanya penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer tua sebelum masanya. Umur 40, wajah 80. Beda sama saya. Saya umur 40, wajah 27. Maka badan lemas, letoy, lesu, bawaan mau mati. Maka jangan pakai. Kenapa perempuan boleh pakai cincin emas? Perempuan pakai cincin emas, masuk molekulnya ke dalam darah, keluar lagi melalui darah menstruasi. Makanya bapak-bapak kalau ada yang menstruasi, pakai cincin emas. Sekarang banyak laki-laki pengen menstruasi. Diciptakan Allah laki-laki pengen menstruasi. Kamu laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eke laki-laki, perempuan, tapi terjebak dalam diri laki-laki. Nanti buatkan acara programnya di Karawang, nama programnya Be a Man. Kerjasama Kapolres dengan Dandim. Semua suruh mereka baris berbaris. Siap gerak. Siap gerak. Ini semuanya adalah umat Muhammad yang harus kita selamatkan, betul? Tidak boleh dimusuhi, tidak boleh dicaci maki, jangan ejek, jangan sumpah serapah, tapi ajak mereka ke jalan Allah melalui pondok pesantren. Tidak ada jalan lain tapi pondok pesantren. Tadi janji 20 menit, dimulai 8:30, saya keceplosan, sudah setengah jam, udah jam 9, dan yang di depan ini diam aja. Apa nggak dikasih tahu? Mestinya kalau waktu lewat, udah, karena di sini lewat, maka di sini cuma dapat 10 menit. Tadi disediakan kursi, karena disangka panitia ustadznya sudah tua. Begitu mereka lihat, ternyata masih lajang di sini. Apa kabar ibu-ibu? Bapak-bapaknya sehat? Insya Allah yang ikut acara ini semuanya masuk surga. Dibanding ke sana, saya lebih semangat ceramah di sini. Kenapa? Di sini ada bakso tulang, ada mie ayam, ada susu, ada sedap, mantap, mang tatang. Masya Allah. Hidupkan ekonomi umat dengan makan dan belanja di warung muslim. Terjamin dan terpercaya. Makanlah di warung Mang Tatang, Jalan Haji Juanda, Cikampek. Nanti kalau saudara kita ini berhasil, maka dia akan bayar zakat. Bukan zakar, zakat. Makanya umat Islam itu akan maju kalau ekonominya maju. Bisnis makan di warung muslim. Ini makan di warung hebat, sekali makan 2 juta, tapi makanannya nggak dimakan, cuma dihirup aja.
Bapak makan udang, enggak, kolesterol. Bapak makan daging, jantung koroner. Bapak makan dessert manisan, diabetes meletus. Jadi makan apa? Rebus kentang, enggak pakai garam. Harga 2 juta. Mendingan kita makan di tempat saudara-saudara kita, dia akan bayar zakat, infak dan sedekah, ekonomi umat bangkit. Makanannya enak, ramai. Ternyata babi panggang. Tapi di sini tertulis halalan thayyiba. Halal. Thayyiba. Thayyib artinya baik. Bahasa Arab thayyib artinya baik. Sekarang thayyib enggak pulang-pulang. Makan di warung-warung saudara-saudara kita, insya Allah bersih. Saudara kita kukunya pendek, betul? Karena setiap hari Jumat dia pasti potong kukunya pendek. Makan kita di tempat-tempat yang lain, kukunya panjang, di atasnya black kutek, di bawah black daki, bakwannya lezat, tapi ternyata tepungnya dicampur dengan telur ayam. Telur ayamnya ceplok. Tangan yang bekas megang kulit telur ayam itu buat adonan tepung. Pantasan enak karena campur dengan tai. Tapi saudara-saudara kita ini telur ayamnya dicuci dulu. Karena telur ayam keluar tidak dari jalan tol Cikampek. Dia keluar dari pintu itu, maka dicuci dulu karena dia tahu itu najis. Dia bukan sekedar bersih tapi suci. Ketika mereka masak buat adonan, ambil daging yang sudah di blender, ambil tepung, ambil bawang merah, bawang putih, buat adonan sambil bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya cantik berselawat kalau HP-nya keluar pakai lampu-lampu menyala. Keluarkan HP. Saya lihat ada beberapa HP tapi belum semua. Hidupkan HP, keluarkan lampu. Tahu cara mengeluarkan lampunya kan? Kalau nggak ada lampu, hidupkan lilin. Hidupkan semuanya. Kami ingin melihat bintang-bintang, Masya Allah, mulai bermunculan. Hidupkan semuanya. Hari gini nggak punya HP, apa kata dunia? Hidupkan semuanya. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dah matikan, nanti lobet payah balas SMS. Do